Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya adalah Bilal bin Rabbah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan. Walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman, kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di daerah Asyarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriyah. Ayahnya bernama Rabbah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Saudah, yakni putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, yakni Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangin cahaya agama baru dan Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mu'minin, Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Su'aib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merupakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman menderah tubuhnya. Namun, sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggungnya, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabbah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang muslim yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah. Untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecuali Bilal, semoga Allah meridhoinya. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad," yakni Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab,
Lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, sang tiran Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalan dan menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, Ahad, Ahad, Ahad. Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya, tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 ukiyah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawarkan sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalasnya, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Setelah Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fir. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan gurindam, kerinduan dengan suara yang jernihnya. Bilal bin Rabah tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini, ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat salat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat bayangan yang tak pernah pisah dari pemiliknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan, yakni muazin dalam sejarah Islam. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqamat. Hikmah perjuangan Bilal bin Rabah dalam mempertahankan akidah mengajarkan kita bahwa keimanan dan keyakinan kuat tidak akan pernah goyah. Meskipun disiksa berkali-kali sampai hampir kehilangan nyawa, tapi tetap Bilal bin Rabah berpegang pada Islam dan taat pada Allah Subhanahu wa taala.